NRM ini ada katupnya, katup putih ini ya di dalamnya ini. Ini yang memungkinkan yang masuk ke dalam tubuh pasien itu adalah murni O2. Jadi high flow sama high concentration. Oksigen yang masuk itu oksigen dalam tekanan yang tinggi dan konsentrasi tinggi. Ini biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang memang butuh segera untuk menaikkan kadar O2 di dalam tubuh. Ya, saturasinya kurang 90, ya, pasiennya sesak berat, ini kita kasih NRM. Ya, atau setelah dilakukan analisa gas darah, kadar CO2 di dalam tubuhnya tinggi, O2-nya kurang, ya sudah berarti kita butuh O2 untuk menaikkan kadar oksigennya, gitu ya. Nah, ada beberapa yang kita tidak punya, itu sudah saya kirim ke Sipen ya, ke Adinda. Ke Adinda itu ada beberapa contoh Venturimas, kemudian ada headbox ya, yang enggak kita punya. Nanti kalian share di grup ini. Nah, bagaimana kita mengetahui kebutuhan oksigen pasien? Nanti ada rumus pemberian oksigen. Jadi UPRAP itu nanti ada 2 tindakan, hitung-hitungan sama pemberian oksigen. Kalau cuma pemberian oksigennya gampang, ya. Tapi berapa yang kita masukkan itu kita hitung dulu nanti, ya. Oke, nanti saya jelaskan. Itu rumusnya juga sudah ada di situ. Kita sepakati pakai rumus itu. Sebenarnya ada 2, cuma kita pakai yang saya share itu. Kemudian yang kedua adalah mencegah terjadinya hipoksia atau kekurangan oksigen ya. Pasienmu biru ya, CRT-nya lebih dari 3 detik, itu menandakan hipoksia. Mempertahankan oksigen jaringan yang adekuat. Kita tahu bahwa seluruh organ tubuh kita itu membutuhkan oksigen ya, yang dibawa oleh darah menggunakan hemoglobin ya, oksihemoglobin ditransportasikan ke seluruh tubuh untuk melakukan metabolisme sel atau jaringan supaya tidak mati. Nah, kemudian yang keempat adalah menurunkan kerja otot pernafasan. Kalau kita kurang oksigen, maka dada kita ini terus berkontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi secara maksimal ya. Karena kan kita kembang kempis ya, kalau sesak. Nah, kalau biasa seperti ini kan menurunkan kerja pernafasan biasa kan. Nah, itu jadi jantung maupun parunya itu akan mengalami fase relaksasi atau tidak terlalu bekerja maksimal. Menurunkan kerja jantung juga, jadi kompensasi antara jantung sama paru itu kan berhubungan ya. Kalau suplai oksigennya kurang ya berarti jantung sama parunya itu bekerja lebih keras lagi. Nah, itu salah satu kenapa kok perawat itu harus memenuhi kebutuhan oksigen. Oksigen ini termasuk tindakan kolaborasi ya, jadi antara dokter sama kita. Kalau mau ngasih sesuatu ya, kalau sifatnya urgent atau kritis ya nggak masalah langsung. Tapi kalau sudah ada AGD-nya dan gas darah, kamu konsul dulu. Dok, ini pH-nya segini, ya CO3-nya segini, PaCO2 sama PaO2-nya berapa? Oh ya sudah Mbak, kasih NRM aja. Ya, berarti kamu pasang NRM. Ya, ini kolaborasi. Tapi kamu harus tahu kenapa kalau alasannya NRM, kenapa alasannya nasal kanul, itu ada alasannya. Nah, indikasinya apa? Indikasinya apabila kita temukan pasien dengan penurunan kadar O2 di dalam tubuh, kita bisa pakai pulse oximetry. Sudah pernah lihat toh? Yang dijepitin pakai sensor itu. Kalau kalian normal seperti ini, nilainya harus di atas 95%. Wajib ya. Kalau dengan alat bantu, misalnya pasienmu CHF atau pasienmu DM yang udah ngos-ngosan gitu ya, dengan alat bantu, maka itu wajib di atas 90%. Ingat-ingat, orang normal tanpa alat bantu, saturasi oksigen wajib di atas 95. Tapi kalau dengan alat bantu, boleh di atas 90. Kalau sudah di bawah 90, maka itu sudah tanda bahaya bahwa tubuh itu kekurangan oksigen dalam jumlah yang banyak. Jadi ya maksud saya. Kemudian mungkin pasienmu sudah mulai gelisah, pasiennya apatis atau delirium,
penurunan kesadaran. Nah, itu menandakan bahwa pasien juga kekurangan oksigen. Kalian coba kasih nasal kanul dulu ya, 1-6 liter per menit, itu menolong atau tidak. Kemudian pasien dengan gagal nafas, kalian nanti akan diajari RJP ya, resusitasi jantung paru, untuk mengatasi henti nafas, henti jantung. Kalau sudah teratasi henti nafas dan henti jantungnya, kalian boleh tambahkan dengan alat bantu nafas ini ya, ada 4 ini dipilih. Nah, kemudian ada beberapa metode pemberian oksigen, ada 4 ya. Kalau secara garis besar ada 2, yaitu sistem aliran rendah, namanya low flow low concentration, berarti rendah aliran sama rendah konsentrasi. Contohnya apa? Kateter nasal atau kanul binasal atau nasal kanul ya. Nasal kanul ini termasuk low flow low concentration. Nah, ini hanya 1-6 liter ya. Kalau nasal kanul 1-6 liter aja, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu tuh cuma alirannya aja yang kencang, gitu, tapi yang masuk ke dalam saluran nafas sedikit ya. Kenapa disebut dengan low flow low concentration? Karena hanya bisa memberikan konsentrasi oksigen antara 24-44% ya. Kalau nasal kanul itu hanya 1-6 liter per menit, LPM ya, liter per menit. Konsentrasi yang masuk hanya 24-44%. Kemudian ada low flow high concentration. Flow atau alirannya rendah tapi konsentrasinya cukup tinggi. Contohnya adalah simple mask. Nah, kalau pakai nasal kanul kok masih sesek, kamu bisa tingkatkan dengan menggunakan simple mask atau sungkup muka sederhana. Kalau di situ ya, sungkup wajah sederhana itu seperti ini. Sebenarnya ini ada katupnya, cuma ini pada hilang ya, penutupnya. Jadi bisa keluar masuknya dari sini katupnya. Ini simple mask. Itu garing simple mask. Simple mask itu bisa kita berikan aliran 5-8 liter per menit. Konsentrasinya 40-60% konsentrasi. Alirannya lebih tinggi sedikit ya. 5-8 liter per menit. Konsentrasinya bisa 40-60% masuknya. Ya, jadi dievaluasi kalau nasal kanul kok masih sesek, ya udah kalau coba kasih simple mask. Cuma kalian juga harus berpikir kritis juga ya. Kadang di rumah sakit itu sesesak apapun pasien, kadang-kadang yang dipasang hanya nasal kanul saja. Karena apa? Yang ditanggung BPJS cuma nasal kanul. Simple mask kayak gini kita agak mahal ya. Jadi Pak, ini kok sosok banget kok dikasih nasal kanul aja. Ya itu biasanya memang di rumah sakit seperti itu ya. Jangan dicontoh kalau yang jelek-jelek. Ya harusnya kalau masih sesek ya kasih simple mask. Atau yang NRM ya, non-rebreathing mask. Non-rebreathing mask itu juga termasuk low flow high concentration. Yang ada katupnya. Yang di dalamnya ada katupnya. Besok kalau ujian kalian lihatin loh katup putih ini. Ada katupnya nih, kalau kalian lihatnya. Ada tutupannya, katup putihnya nih, diputar. Kalau yang RM nggak ada. Cuma pembedanya cuma itu tok. Ini ada, NRM ada, RM nggak ada. Ya, kayak di contoh tuh di ini, di apa namanya, di gambar saya itu ya. Nah, rebreathing mask itu di sini hanya ada O2 port saja, nggak ada katupnya. Di samping-sampingnya itu adalah exit port atau tempat keluarnya ya. Nah, kalau yang RM kalian bisa lihat nih. Di sini ada tutup satu arah atau port oksigennya ada tutup satu arahnya. Ya, tutup satu arah. Ini sungkupnya, kemudian exit port. Nah, ini namanya reservoir bag. Yang ini namanya reservoir bag atau kantong reservoir penampung sementara. Ya, reservoir bag. Katup satu arahnya. Terus kemudian selanjutnya ada yang kedua itu namanya adalah sistem aliran tinggi. Ada high
flow low concentration sama itu salah itu yang bawah itu high flow high concentration ya, bukan low. Iya, Arabic. Yang pertama high flow low concentration adalah sungkup Venturi. Sungkup Venturi kita nggak punya, makanya saya kasih contoh gambaran aja. Venturi Mas yang ini ya. Ini di luar negeri sering dipakai juga Venturi Mas yang diikat di kepala sama di sebelah mulut ya. Ini Venturi Mas. Ini termasuk high flow low concentration sungkup Venturi atau gambar yang ini ya, Venturi Mas bahasa Inggrisnya. Ya, Venturi Mas. Nah, di situ ada katup kecil di bawah ini ya. Di sini itu untuk 100% oksigen masuk. Ini berarti namanya high flow. High flow itu berarti tekanannya agak tinggi ya. Tekanannya agak tinggi. Terus kemudian ada high flow high concentration. Ini biasanya digunakan kalau head box itu untuk bayi. Kalau kalian pernah masuk ke NICU atau PICU, yang ini ya, head box itu yang semua kepalanya itu masuk, terus ini di leher. Jadi semua oksigen itu ada di kepala sini. Jadi itu untuk anak. Kalau anak pakai sungkup seperti ini kan agak susah ya, atau bayi ya. Jadinya pakainya head box. Itu konsentrasi tinggi, aliran tinggi juga. Ya di situ ada ya. Itu namanya head box. Kemudian ada CPAP. CPAP itu continuous positive airway pressure ya. Ini yang digunakan untuk gambarnya nggak ada CPAP ya. Bentar, kita carikan dulu. CPAP. Oh, gitu. Ini mah untuk ini ya, namanya adalah ventilator. Ventilator itu alat bantu yang kalian bisa lihat nanti di ICU. Modenya ada beberapa, ada CPAP yang lain. Itu juga untuk alat bantu yang definitif. Jadi dipasang ETT dulu, endotracheal. Tuh, sudah pernah lihat ETT kan? ETT, selang ETT itu selang yang dimasukkan lewat mulut sampai ke percabangan bronkus. Ya, namanya karina. Karina itu percabangan bronkus. Nah itu nanti disambungkan dengan alat namanya ventilator. Itu mahal banget ya. Ya nanti kalian belajarnya di semester mungkin 7 atau akhir ya, di kritis. Pemasangannya namanya intubasi. Kalau penyapihannya dicopot, kalau sudah masuk fase spontan, pasien bisa nafas spontan, maka itu nanti dilakukan ekstubasi. Nah, itu nanti di semester 7 untuk pemasangannya ya. Nah itu untuk sistem aliran tinggi. Kalau rebreathing mask di SOP itu berapa liter yang masuk? Rebreathing mask itu 8 sampai 12. 8 sampai 12 itu masuk ke ini, masuk ke rebreathing mask. Konsentrasi yang masuk 40 sampai 60%. Non rebreathing mask sama-sama 8 sampai 12, cuma konsentrasinya lebih tinggi, yaitu 80 sampai 100 karena tadi ya oksigen murni yang dipakai. Biar ini gambaran. Itu ya Dinda ya, CPAP mesin itu seperti itu. Jadi hampir mirip kayak Venturi tapi ada mesinnya. Jadi memberikan airflow atau aliran udara. Terus kemudian ada beberapa keuntungan dan kelebihan ya. Kalau nasal kanul atau nasal kateter itu kerugiannya dapat menyebabkan iritasi hidung karena terus-terusan ya. Makanya harusnya itu dibersihkan tiap hari, itu tiap pagi itu dibersihkan pakai NaCl sama kasa gitu ya. Terus nanti kalau sudah bersih dimasukkan lagi. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Pasiennya dirawat 6 hari ya, dari awal sampai akhir ya pakainya itu ya. sampai
kotor banget ya. Itu menyebabkan iritasi. Terus kemudian konsentrasi oksigen berkurang bila pasien bernapas dengan mulut. Kan